Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah kita bertemu lagi pada perkuliahan hari ini, dan ini adalah dalam rangka bulan Ramadan, puasa yang ketiga. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya juga terhindar dari situasi corona karena corona masih meningkat ya jumlahnya, dan sebagaimana laporan dari WHO Badan Kesehatan Dunia, ini titik tertinggi dari semua negara mengalami kematian maupun penyebaran corona yang luar biasa tinggi. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita buka kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengingatkan pada tugas minggu yang lalu, teman-teman sudah mendengarkan dengan seksama apa itu Darul Ahdi wa Syahadah dan bagaimana juga Pancasila dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Untuk itu saya mengingatkan kembali, silahkan dikirimkan resumenya minggu lalu, hari ini terakhir dikirimkan, dan bagi yang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa buku. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita akan membahas bagaimana konstitusi itu dari perspektif dari perspektif banyak tokoh. Teman-teman, saya akan membuka slide PowerPoint. Apakah sudah nampak di layarnya Anda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Hari ini kita akan membahas tentang ini teman-teman yang menjadi co-host, mohon saya dibantu untuk ini ya. Teman-teman yang akan masuk itu tolong diterima. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konstitusi negara dan perspektif agama. Nah, ketika kita akan membahas konstitusi negara dan perspektif agama, tentu kita tidak lepas dari agama Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum ya, sumber hukum dalam Islam. Terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di sini ada beberapa teman yang saya harap bisa membantu untuk membaca. Saya minta kepada Mimi Nurazmi, silakan dibaca satu bait saja sampai faktubuh. Mimi Nurazmi. Halo Mimi. Oke, bagaimana dengan Elvani? Elvani, apakah Anda mendengar? Iya Ibu, ini dibaca sampai habis Bu. Dibaca satu baris saja, sampai faktubuh. Oh, faktubuh. Ya, nanti kita bergantian. Silakan Mimi. Oh, Mimi dulu. Elvani, sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidinin ila azalim musamman faktubuh. Silakan dilanjutkan dengan Elgin Alwan. Elgin. Bil adli. Oke.
Kemudian saya Raffi, mulai dari wala sampai minhu syai'an. Raffi? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Ya, terima kasih. Dilanjutkan Yusuf Fahrobi. Mulai dari fa'in kana sampai bi'adli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana allazi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil adl. Ya, terima kasih. Selanjutnya Erika Handayani. Iya, Bu. Ya, mulai dari wastash. Mulai dari sini, wastash. Ya, Ya, sampai akhir. Wastashidu syahidaini min rizalikum fa lam yakun rajulaina faruzulu wa imra'atani mimma taradona Minas syuhada. minas syuhada'i antadilla ihdahum zakara ihdamal ukhra. Ya, terima kasih. Selanjutnya Lulu Khairunisa. Mulai dari wala sampai ajalihi. Mulai dari wala sampai ajalihi. Wala syahada iza madu'u wala tasmuwa anatak tubuhu so'iron hukumiron ila jalihi zalikum aksatu indallahi Sadaqallah. Ya, terima kasih Lulu. Selanjutnya Nero, mulai dari wa'aqwamu. Dari kamu ya, Bu? Ya. Yang mana, Bu? Coba lihat. Saya tadi. Ini nih. Oh iya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwamu lisyahadatin wa adna alla tartabu illa ani takuna tijarotan ini izhar. Oh iya Bu. Tijarotan hadirotan tudiru wanaha bainakum falaisa alaikum junahun allan ta'tubuha. Oke, selanjutnya Putri Maharani. Iya, Bu. Ya, wa ashhidu iza tabayyatum wa la yudora katibu wala syahid.
Lanjut. Wa ing taf'alu. Lanjut. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wa Ya, sudah cukup. Selanjutnya Safarina Nur. Wattaqullah. Wattaqullah. Yang mana, Bu? Ini Maaf. nih. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa yu'allimu. Yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa yu'allimukumullahu Wa yu'allimukumullah. Coba pelan-pelan. Wa yu'allimukumullahu wa yu'allimukumullah. Coba ulangi pelan-pelan. Wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Baik, terima kasih teman-teman sudah membacakan dengan baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam bermuamalah atau dalam berhubungan sesama manusia, maka kita wajib menuliskannya di dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian. Surat ini kemudian yang menjelaskan juga kepada kita ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah atau Yasrib, yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah penyusunan konstitusi. Dan ini merupakan konstitusi sebagai hal utama yang dilakukan Nabi dan para sahabat yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini memuat 47 pasal ya teman-teman. Pasal pertama itu prinsip persatuan, intinya tentang mengubah prinsip solidaritas yang hanya mementingkan kabilah atau kaum dari golongan sendiri. Teman-teman perlu diingat ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Mekah, lalu kemudian mendapat banyak tantangan, lalu ada perintah hijrah atau berpindah ke kota Madinah, maka Piagam Madinah adalah konstitusi sebagai hal utama yang dilakukan oleh Nabi. Prinsip persatuan itu menjadi prinsip pertama atau prinsip dasar. Kenapa? Karena sebelum ada Piagam Madinah, pada saat itu masyarakat Arab tercerai-berai dan kemudian sangat mementingkan golongan atau kabilahnya sendiri. Nah, kemudian Piagam Konstitusi ini merubah situasi itu dengan prinsip persatuan, bahwa setiap orang itu mempunyai persamaan yang sama dan dijamin melalui apa? Piagam Madinah. Nah, salah satu yang dimuat dalam Piagam Madinah pasal pertama misalnya menyebutkan innahum ummatan wahidatan min duni al-nas. Jadi sesungguhnya mereka adalah umat yang satu dari sebuah komunitas yang ada ya. Jadi kata saya, kamu gitu dirubah menjadi kata mereka. Itu untuk menyebutkan kaum muslimin dan kaum Yahudi. Jadi Piagam Madinah ini menyatukan seluruh kabilah-kabilah yang ada pada saat itu sebagai sebuah solidaritas yang kokoh. Prinsip lain dalam konstitusi Piagam Madinah adalah pasal 44 misalnya yang mengatakan bahwa mereka siapapun yang mendukung Piagam Madinah itu harus saling bantu dan saling dukung dalam menghadapi penyerangan kota Yasrib atau kota Madinah. Jadi mereka ini bersepakat bahwa melindungi kota Madinah dari penyerangan pihak luar. Dan di pasal 24 menegaskan kaum Yahudi memikul biaya bersama dengan kaum mukminin dalam hal peperangan. Jadi biayanya dipikul bersama. Kalau dalam pasal 44, ya teman-teman yang lain mohon suaranya di-mute.
Pada pasal 44 itu dijelaskan mereka saling melindungi kota Madinah. Pasal 24 dikatakan bahwa kaum Yahudi itu memikul biaya bersama untuk biaya peperangan. Jadi pada saat itu dalam masa perang ya. Dan pasal 25 menyebutkan kaum Yahudi dari Bani Auf itu adalah satu umat dengan kaum mukminin. Jadi mereka sama-sama dianggap sebagai masyarakat pada saat itu, dan kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Teman-teman, suara saya dapat terdengar dengan baik? Dengan baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Teman- Bu. Teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Iya, Ibu, baik. Oke, baik. Oke, sebentar. Nah, teman-teman, konstitusi itu dari kata apa sih? Ya, berasal dari kata apa? Konstitusi itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Kalau dalam bahasa Yunani disebut politeia atau nomai, kemudian dalam bahasa Dutch atau Belanda constitu, kemudian dalam bahasa Jerman atau Denchurch itu disebut Wetgeving ya. Jadi konstitusi itu bermakna prinsip dasar sebagai sumber undang-undang atau kebijakan dasar negara untuk membentuk sebuah kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan yang untuk melindungi segenap warga negara. Nah, teman-teman, pada dasarnya konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Ada 4 tokoh yang saya kutip di sini, misalnya pendapat dari Khairul Anwar mengatakan konstitusi itu adalah hukum dasar yang mengatur pemerintahan negara, ya, mengatur pemerintahan negara. Kemudian ada Lassalle gitu ya, F. Lassalle itu mengatakan bahwa konstitusi adalah sebuah naskah yang membuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Ya, jadi ini membangun sendi-sendi atau bangunan sebuah negara. Nah, kemudian kalau Wade itu mengatakan konstitusi sebagai naskah yang memaparkan rangka atau tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara untuk menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dan Herman Heller mengatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Jadi Herman Heller ini mengatakan konstitusi itu cangkupannya lebih luas dari sebuah undang-undang dasar. Sekarang mari kita lihat sebenarnya bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang lahir di atas tahun 2000 misalnya begitu, atau misalnya yang lahir tahun 98, 99 gitu ya, atau ya sekitar tahun 2000, anak-anak milenial, orang-orang muda harus memahami nih sejarah konstitusi di Indonesia. Jadi konstitusi yang ada hari ini tuh mengalami perjalanan yang panjang ya, sampai 6 kali. Yang pertama, ketika konstitusi itu dibentuk pada awal pembentukan sebuah negara oleh badan pembentukan undang-undang atau persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, itu kemudian merancang sebuah kebijakan atau konstitusi sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Itu sudah menghasilkan yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian undang itu berubah pada dirubah pada tanggal 20, masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Nah, kemudian disebut sebagai pengganti Undang-Undang Dasar dengan nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi kita pernah punya nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya dari tahun 1949, tepatnya 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Lalu, Republik Indonesia Serikat ini berubah lagi ya, menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS 1950. Masa berlakunya sejak 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959. Lalu kemudian kembali lagi berubah ya, terutama pada tahun 1945. Jadi setelah Undang-Undang Dasar Sementara 1945,
lalu kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang 1945 yang ini. Kembali lagi berlaku dari Undang-Undang Dasar sementara, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya ketika keluar Dekret Presiden 5 Juli 1945. Jadi ini berlaku sejak 5 Juli 1945 sampai kapan? Sampai 1999. Ya, jadi setelah tumbangnya Orde Baru, setelah masa reformasi. Nah, kemudian sejak tahun 1999 sampai 2002, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan dan perbaikan yang disebut sebagai amandemen sampai 4 kali. Jadi ada perubahan amandemen sampai 4 kali. Nah, kemudian hari ini kita memakai Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 peraturan peralihan dan 2 aturan tambahan, begitu. Teman-teman, kalau saya menerangkannya kecepatan, teman-teman bisa interupsi ya. Sampai sejauh ini bisa difahami dengan baik? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat konstitusi itu ada nilainya. Itu yang disebut Code Lord Western itu. Yang disebut oleh Code Lord Western, konstitusi itu punya nilai ya. Jadi Code Western ini Law Western ini sudah melakukan kajian mendalam terhadap fakta empiris dan membawa 3 penilaian terhadap konstitusi. Apa 3 penilaian itu? Yang pertama adalah bernilai normatif, yang kedua bernilai nominal, dan yang ketiga bernilai semantik. Yang disebut sebagai konstitusi yang bernilai normatif adalah konstitusi sudah disahkan lembaga yang berwenang, diterima oleh warga negara, ditaati, dipatuhi, dijalankan oleh warga negara. Itu disebut sebagai nilai normatif. Sedangkan yang disebut sebagai nilai nominal adalah konstitusi itu berlaku, ya, berlaku, namun dalam praktek ketatanegaraannya konstitusi itu tidak sempurna dan pasal-pasalnya tidak dijalankan. Jadi ada pasal-pasal yang tidak dijalankan secara sempurna. Ini misalnya kita contohkan adalah pasal kebebasan berpendapat di muka umum. Nah, apakah rakyat yang menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh konstitusi negara? Apakah mereka boleh menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan berdemonstrasi, misalnya menulis di media massa, menyampaikan gagasannya melalui media massa? Nah, apakah itu dijamin atau justru rakyat yang memberikan pendapat itu ditahan, ditangkap, misalnya begitu, atau ditembak, misalnya begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konstitusi, nilai konstitusi yang berlaku sebagai nilai dominal. Dan yang ketiga adalah konstitusi secara prosedur pembuatannya sudah sesuai, yang disebut sebagai nilai semantik, tetapi dalam pelaksanaannya itu dilakukan atau disesuaikan dengan kepentingan negara atau penguasa. Dalam hal ini tepatnya adalah penguasa. Kapan ya ini pernah terjadi? Kita pernah mengalami itu. Misalnya adalah ketika zaman Orde Lama. Jadi Presiden Soekarno itu membuat undang-undang atau menjadikan konstitusi ini untuk mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Lalu di zaman Orde Baru yang terkenal dengan pidato Presiden Soekarno, tepatnya tanggal 22 Juni tahun 1966 dengan nama Nawaksara ya, Nawaksara. Dan ketika itu juga Presiden Soeharto pada saat itu mengatakan bahwa pemilihan diri dia bisa berulang kali dipilih sebagai presiden. Itu sebabnya pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto itu menjadi presiden selama 32 tahun. Jadi kabinetnya, wakil presidennya berganti-ganti, tapi presidennya tidak berganti. Ini adalah contoh dari nilai konstitusi yang disebut sebagai semantik yang disebut oleh Code Lord Western tadi. Oke, baik teman-teman. Lalu sebenarnya bagaimana ketika konstitusi itu dikatakan sebagai sesuatu yang demokrasi dan kemudian mengandung prinsip-prinsip dasar yang dijalankan dalam sebuah ketatanegaraan kehidupan berdemokrasi. Yang pertama, apabila menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Jadi ada jaminan hak-hak warga negara, ada jaminan mereka sebagai warga sipil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nilai mayoritas berkuasa dan menjamin
minoritas. Jadi mayoritas yang berkuasa, tetapi hak-hak minoritas tetap dijamin gitu ya, tidak dibengkalai hak-hak minoritas. Yang ketiga adalah jaminan penghargaan hak-hak individu warga negara sehingga entitas kolektif tidak menghilangkan hak dasar perorangan. Ya, dan yang keempat adalah pembatasan pemerintahan. Misalnya saat ini sudah dibatasi, presiden tidak bisa lagi seumur hidup atau tidak bisa terus-menerus dipilih ya, sebagaimana zaman Orde Baru maupun Orde Lama. Jadi ada masa maksimal seorang presiden kapan? Hanya 2 periode. Teman-teman, lalu bagaimana dengan adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah? Ini bagian dari konstitusi, dapat dikatakan sebagai suatu yang demokrasi dan menjalankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ya, ini adalah prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam adalah adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. Nah, teman-teman yang sudah punya hak untuk memilih, maka Anda wajib menggunakan hak pilihnya. Karena kalau tidak digunakan itu akan sayang. Karena ada jaminan keterlibatan rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum yang bebas. Dan kemudian hak selanjutnya adalah adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses yang independen, peradilan yang independen. Jadi kalau misalnya ada orang yang dinyatakan bersalah, ditangkap, maka dia harus melalui proses peradilan dulu baru disebut sebagai terpidana atau disebut sebagai orang yang bersalah. Tanpa proses peradilan, maka seorang tidak boleh dihukum terlebih dahulu. Ini adalah jaminan berlakunya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, azas yang ke-8 adalah pembatasan pemisahan kekuasaan negara. Disebut trias politika ya, kita tahu ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, dan ada lembaga, siapa lagi yang ingat? Mimi, Nurajni? Legislatif. Jadi kalau yang disebut sebagai yudikatif apa? MPR, Bu. Yudikatif? MA. MA, Bu, bener, Bu, MA. Coba satu-satu. Yang disebut sebagai yudikatif? Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan badan-badan peradilan. Yang disebut legislatif? DPR, MPR. Ya, badan-badan yang membuat kebijakan atau Dewan Perwakilan ya. Yang disebut eksekutif? Presiden, Wakil Presiden. Iya, pemerintahan yang menjalankan kebijakan atau undang-undang. Mulai dari presiden, menteri, sampai dengan kepala desa ya. Jadi lembaga eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan, presiden, wakil presiden, kemudian menteri-menteri, kementerian lembaga sampai ke tingkat desa ya. Jadi ada gubernur, kabupaten kota dan sebagainya. Itu adalah trias politika. Lalu ada kontrol keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Siapa yang mengontrol keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan itu? Misalnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu bertugas mengontrol ya, mengontrol kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selain itu juga ada lembaga yang disebut sebagai lembaga ad hoc ya, misalnya adalah lembaga HAM, Komisi HAM Negara, misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, kemudian juga ada KPK sebagai KPK ini adalah sebagai lembaga ad hoc untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Sampai sini jelas teman-teman apa yang saya jelaskan tadi? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih konstitusi membahas isu perempuan. Nah, ketika kita membahas isu perempuan, jadi teman-teman, itu secara spesifik ada isu perempuan yang termuat dalam 40 hak konstitusi dalam 14 rumpun yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah itu? Ini. Yang pertama adalah hak kewarganegaraan. Jadi seorang perempuan itu punya dan kita semua ya itu dijamin hak kewarganegaraannya. Jadi nanti turunannya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, bayi yang lahir dan dari kelahiran orang tua yang punya kewarganegaraan berbeda, maka otomatis bayi itu punya 2 kewarganegaraan. Nanti kalau dia sudah berumur sekitar 18 tahun,
maka dia berhak memilih kewarganegaraan mana yang dia mau. Yang kedua adalah hak hidup. Jadi orang nggak boleh tuh dibunuh semena-mena, kemudian dihilangkan semena-mena, nggak boleh. Karena ini adalah hak hidup. Hak hidup itu kalau dalam HAM disebut non-derogable right. Jadi hak yang paling dasar dalam kehidupan sebuah negara. Kemudian hak mengembangkan diri, jadi orang boleh punya potensi, boleh mengembangkan dirinya mau jadi apa, hak kebebasan berpikir, kebebasan memberikan pilihan, pendapat, hak atas informasi, sebagai pasien dia harus tahu sakitnya apa, misalnya begitu. Kemudian dia juga berhak mendapatkan informasi yang jelas gitu kan. Sebagai mahasiswa Anda berhak atas informasi dari kampus, misalnya begitu. Kemudian hak atas kerja dan penghidupan yang layak. Jadi kita semua itu dijamin tidak boleh mendapatkan pekerjaan yang misalnya tujuannya eksploitasi seksual, terutama untuk anak perempuan ya, dan perempuan nggak boleh tuh tujuannya untuk jadi penari bugil misalnya begitu, kemudian jadi pekerja seks komersil misalnya, kemudian untuk tujuan eksploitasi seksual lainnya. Jadi nggak boleh, pekerjaan itu harus pekerjaan yang manusiawi. Nggak boleh juga misalnya menjadi pekerja rumah tangga dengan jam kerja yang panjang, misalnya 22 jam, jadi sehari tuh hanya tidur 2 jam, nah itu nggak boleh. Pekerjaan yang berat itu juga nggak boleh. Kemudian hak berkeluarga, jadi hak untuk kapan dia akan menikah, kapan dia akan punya anak, misalnya begitu. Termasuk juga hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, bebas dari asap rokok, bebas dari narkoba. Nah, itu adalah hak yang dijamin dalam konstitusi. Kemudian hak kepemilikan dan kepemilikan barang ya atau perumahan. Jadi seorang perempuan itu punya hak memiliki sebuah rumah atas namanya sendiri, bukan nama ayahnya atau nama suaminya. Nah, itu dijamin oleh konstitusi. Kemudian juga hak dari kepastian hukum ya dan keadilan. Jadi kalau misalnya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka negara menjamin tidak ada lagi nih alasan bahwa ini hukum domestik dan ini hukum publik, nggak ada. Jadi ini semuanya dijamin oleh negara. Kemudian hak atas memajukan diri atau kesempatan, kemudian hak atas pemerintahan yang baik. Jadi mendapatkan pemerintahan yang baik, mendapatkan jaminan di publik, fasilitas dan lain sebagainya. Teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi negara, ya, maka kita berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, dan ini juga ada dalam pasal kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara perumusan kebijakan Indonesia, maka urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ketiga adalah undang-undang yang dibentuk atau dibuat oleh DPR RI. Kita tahu banyak sekali undang-undang, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ada undang-undang tentang kesehatan, ada undang-undang tentang perlindungan anak, ada undang-undang HAM, ada undang-undang nomor 7 tahun 84 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi kepada perempuan misalnya. Itu adalah contoh dari undang-undang yang menempati urutan ketiga ya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Lalu yang keempat ada yang namanya disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu ini umumnya bila negara dalam keadaan darurat ya, sehingga perlu diambil tindakan cepat. Karena pembentukan Perpu itu bisa cepat prosesnya, misalnya begitu. Dibandingkan pembuatan undang-undang yang memakan waktu bisa bertahun-tahun ya. Misalnya pembentukan undang-undang yang bertahun-tahun nggak selesai sampai sekarang apa misalnya? Misalnya adalah undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, misalnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sudah 8 tahun ya, sampai sekarang juga belum kelar-kelar gitu. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk menjadi turunan dari pelaksanaan sebuah undang-undang supaya pelaksanaannya lebih detail tentang juklak-juklisnya, kira-kira begitu. Lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah, ya. Keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini misalnya adalah tentang APBN, APBD gitu kan, itu juga bagaimana sih penganggaran negara misalnya begitu. Nah, ini kadang-kadang juga presiden mengeluarkan keputusan presiden misalnya, atau dalam situasi COVID
negara harus mengambil tindakan cepat. Maka presiden mengambil keputusan dengan peraturan presiden, misalnya bagaimana fleksibel penggunaan keuangan dalam situasi COVID, bagaimana penanganan COVID harus cepat, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini misalnya peraturan di tiap provinsi, kabupaten, kota, sampai peraturan desa. Jadi kalau teman-teman bisa biasa mengikuti musrembang, maka dia disebut sebagai keputusan desa yang dihasilkan dari musyawarah masyarakat sekitar. Nah, ini adalah hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana orang muda memahami konstitusi dan bagaimana orang muda menjalankan konstitusi. Nah, saya pikir ini yang penting kita diskusikan pada pertemuan kita hari ini. Untuk itu, saya akan membuka sesi tanya jawab selanjutnya kepada teman-teman. Dari presentasi yang saya sampaikan tadi, apakah sudah jelas dan bisa diterima dengan baik, teman-teman? Jelas, Bu, bisa. Jelas ya? Kalau saya sih jelas, Bu, tapi kayaknya kalau dilihat sama kenyataan sekarang kayak bertabrakan gitu, Bu. Oke, ya bertabrak. Nanti kita cerita lagi persoalan bertabrakannya di mana, misalnya begitu, dan hal lainnya bagaimana pelaksanaannya. Tapi sejauh ini apa yang saya sampaikan apakah jelas dan bisa diterima dengan baik, teman-teman? Jelas kok, Bu. Jelas, Ibu. Yang lain? Jelas, Ibu. Jelas, Oke, Bu. jelas ya. Oke, baik. Kalau jelas, kita sebentar. Ini kok layarnya? Oke, kalau jelas nanti di sini kita bisa dengan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke? Ya. Baik, teman-teman tadi dari presentasi yang sudah saya sampaikan tadi, selanjutnya saya ingin mengundang teman-teman semua untuk memberikan tanggapan atau tanya jawab. Saya persilakan. Siapa duluan yang mau ngomong dan mau diskusi? Bu, sebelum mulai diskusi, itu bisa di-sharing nggak, Bu, materinya, Bu? Di e-learning apa biasanya, Bu, ya? Bisa, pasti yang nggak bisa buat Anda, semua pasti bisa. Oke, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Kalau gitu saya pilih Devita dulu ya sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Sampai jam 9:30 ya, Devita akan menjadi moderator kita. Silakan Devita. Halo Devita. Devita. Devita nggak ada di Zoom kah? Halo Devita. Devita. Devita, apakah Anda bisa mendengar suara Ibu dengan baik? Devita. Oke, siapa yang bersedia menjadi moderator untuk diskusi kita? Saya persilakan, boleh angkat tangan, boleh suaranya dibuka, dan saya siap gitu. Siapa? Halo? Halo? Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik nggak sih? Bisa, Bu. Oke, Yusuf aja deh. Yusuf jadi moderator ya. Boleh, Bu. Oke, silakan Yusuf. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah sangat jelas menyampaikan materinya. Dari sini sih kita dapat tahu ya, kalau misalnya konstitusi itu kan merupakan dasar negara. Dasar negara kan biasa jadi pijakan. Kameranya boleh dibuka Yusuf? Oh, boleh, Bu. Bentar, Bu, saya pakai PC jangan, Bu. Saya setting HP dulu ya. Ya, silakan. Yang lain barangkali, Bu, ada tanggapan sambil saya itu nyiapin kamera. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin tanggapan? Kalau nggak ada, saya yang tunjuk ya. Saya mau minta pendapatnya dari Raihan. Salihah. Raihan? Raihan ini termasuk yang awal-awal masuk ke Zoom ini tadi. Raihan,
Silakan diberikan tanggapan dari presentasi Ibu tadi. Kalaupun ada pertanyaan, saya persilakan. Raihan, waktu di Anda. Raihana Salihah. Raihana? Kenapa mic-nya nggak bisa? Kalau gitu ditulis aja. Oke, saya mau ke Brian Rizky Subhan. Silakan Brian Rizky Subhan. Iya, Bu. Boleh? Ya, silakan. Ini saya nanya boleh, Bu ya? Kan untuk di lapangan kan pengimplementasikan yang tadi Ibu bilang, yang hak asasi manusia tadi cukup sulit, Bu. Nah, peran kita nih sebagai pemuda supaya hak asasi manusia ini berjalan dengan baik itu, Bu, bagaimana, Bu? Seperti kira-kiranya. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi Bayu Pangestu. Silakan Bayu. Gimana nih yang moderator? Sebentar lagi, Bu. Oke, sekarang silakan ditanggapi oleh Bayu Pangestu. Silakan Bayu. Bayu Pangestu, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa Bu, lagi bikin pertanyaan. Bukan membuat pertanyaan, menanggapi pertanyaan Brian tadi. Bagaimana peran anak muda, orang muda? Gimana Bayu? Maksudnya? Nanti maksudnya memberikan tanggapan dari pertanyaan Brian. Bisa diulangi? Bayu nggak menyimak. Lagi mikir pertanyaan. Kenapa mikir hidup? Mikir pertanyaan. Apa hidupmu? Bikin pertanyaan tadi. Oke, coba Eka Widiawati. Silakan ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Brian. Eka? Iya, Bu. Silakan Eka. Tadi apa, Bu? Saya lagi bikin pertanyaan. Ini pada bikin pertanyaan atau bikin kue sih? Ayo. Kok nggak pada menyimak? Bikin kue ya? Ada puasa nggak nih? Kok sudah 2 orang nih nggak menyimak? Coba Elvani Damayanti, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Brian. Elvani Damayanti. Halo Elvani, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik kah? Iya, Ibu. Ya, silakan diberikan tanggapan dari pertanyaannya Brian tadi tentang bagaimana pelaksanaan konstitusi yang ternyata tidak sesuai harapan dan bagaimana peran orang muda supaya konstitusi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Silakan Damayanti. Halo Damayanti. Iya, Ibu. Elvani. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya gimana peran anak muda, Ibu, ya dalam menghadapi konstitusi? Jadi generasi muda itu harus menjadi terdepan untuk memahami konstitusi negaranya sendiri. Dengan memahami konstitusi secara benar, itu dapat menghindarkan kita generasi muda dari perilaku kayak koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Sekian, Bu, makasih. Maaf kalau ada kurang-kurang kata. Mohon dibenarkan. Bagaimana contoh atau hal yang paling mudah deh supaya anak muda itu atau orang muda itu tidak melakukan korupsi. Hal yang paling mudah saja. Kalau misalnya penyelenggaraan negara masih sulit nih. Hal yang paling mudah saja, misalnya gimana? Dalam kehidupan sehari-hari. Silakan.
Az-Zahra Makiyah. Gimana sih pelaksanaan supaya terhindar dari korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang khas dari orang muda? Oh, Zahra, silakan. iya, Bu. Satu itu sering jujur lah, Bu. Sering misalkan nemu uang nih, Bu. Terus dia harus kembaliin. Jangan disepelein gitu, Bu. Oke, Zahra, terima kasih. Contoh lainnya apa, Zahra? Kalau nemu uang nggak boleh diambil. Jadi kalau nemu uang gimana? Biarin aja gitu di jalan. Harus dikembaliin, Bu. Kembaliinnya kemana? Kan kita nggak tahu uangnya uang siapa. Kalau bisa sih dimasukin ke masjid aja, Bu, ke kotak amal gitu. Terus kalau misalnya orangnya bilang, loh uang saya mana gitu, gimana? Tiba-tiba kan kita nggak tahu, Bu. amal. Tapi kan kita nggak tahu, Bu, itu uang siapa. Oke, yang lain? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Elvani. Elvani, silakan Elvani. Seperti kayak korupsi waktu, Bu. Jadi misalkan kita kerja atau sekolah itu di jam berapa, tapi kita telat itu sama aja udah masuk ke korupsi waktu, Bu. Contoh salah satu korupsi di kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali contohnya dari Elvani ya tadi ya? Iya, Ibu. Berarti yang tadi datangnya telat ke Zoom korupsi waktu ya Elvani ya? Iya. Iya. Nah, teman-teman dengar ya apa yang disampaikan oleh Elvani. Jadi yang telat masuk Zoom berarti itu udah korupsi waktu. Bagaimana orang muda itu harusnya belajar bertanggung jawab terhadap penggunaan waktu. Oke. Bagaimana contoh yang lain untuk anak muda dan bagaimana juga anak muda berperan aktif dalam pelaksanaan konstitusi negara. Misalnya dalam isu menyampaikan pendapat di muka umum. Saya ingin pendapatnya Raffi, Putri, dan Rahmat Baihaqi. Saya mulai dari Raffi, lalu Rahmat Baihaqi, dan Putri Maharani. Silakan. Bu, Raffi lagi di rumah sakit, Bu, katanya, Bu. Sakit apa? Neneknya nemenin neneknya. Oh, Cuman dia masuk Zoom, cuman nggak bisa jawab gitu. Soalnya dia lagi nungguin. Gak apa ya, Bu ya? Gak apa-apa. Semoga kita doakan. Semoga neneknya Raffi cepat sembuh ya. Amin amin rabbal alamin. Oke. Kalau gitu Rahmat Baihaqi, setelah itu Putri, dan kita kembali lagi satu lagi teman ke Salsabila Jelita ya. Ini isunya adalah bagaimana ketika menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana peran anak muda untuk menjaga konstitusi. Saya persilakan 3 kawan tadi. Moderator kita mana ini? Sudah belum ini kameranya? Udah, Bu. Cuman kan kayaknya kalau saya yang lempar ke teman-teman kurang enak gitu. Kalau Ibu langsung kayaknya lebih enak gitu. Nggak apa-apa. Lanjutin aja Yusuf, apa yang Ibu sampaikan tadi. Silakan teman-teman. Ayo, saya mau dengar. Kan anak muda, orang muda itu harus belajar memimpin, melit proses, ya. Silakan. Iya. Yusuf, jadi bagaimana tadi siapa ya? Rahmat Baihaqi, Salsabila Jelita, satu lagi Maharani ya, Bu ya. Kepada teman-teman Rahmat Baihaqi, Salsabila Jelita, siapa yang mau duluan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi? Pertanyaan itu tentang Baihaqi duluan. Siapa? Baihaqi duluan. Oh, siap. Tadi yang menyampaikan apa sih? Anak muda perannya terhadap konstitusi. Menyampaikan pendapat ya? Iya. Kalau menurut Baihaqi sendiri, itu harus sopan santun, terus pesannya dapat diterima oleh umum, tidak kasar. Terus? Kata-katanya gitu ya? Yang sopan dan santun. Apa pakaiannya yang sopan dan santun? Pokoknya kata-katanya sopan dan santun, terus juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Udah gitu aja. Yang ada lagi, Rahmat? Kalau tidak ada, mari kita dengar pendapat dari Salsabila Jelita. Bagaimana Salsa pendapatnya atau mau menanggapi tanggapan dari Rahmat Baihaqi? Silakan.
Harus jelas bicaranya. Bisa kasih contohnya nggak? Mungkin teman-teman kurang jelas tuh maksudnya, jelas gimana ya? Atau mungkin ke Putri Maharani. Iya, Contohnya seperti apa tuh yang dimaksud dengan selesai jelas tuh gimana kira-kira? mungkin kayak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kayak sesuai sama undang-undang gitu loh, kayak keboleh apa sih bahasanya? Ya. Pokoknya yang udah ditetapin sama undang-undang gitu. Oh, mungkin jadi kalau misalnya kita ingin berargumentasi, ada baiknya kita pelajari dulu gitu ya ilmunya, undang-undangnya gitu. Baru kita berbicara di depan umum. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Iya gitu. Ya, karena kalau misalnya nggak kita pelajarin kan jadi kayak tong kosong nyari yang bunyi ya. Ngomong doang tapi nggak tahu disuruh apaan ini. Kayak demo-demo misalnya gitu ya. Iya. Ini ada Terus yang kalau- nanya nih di chat room, silakan dibaca Yusuf. Oh, chatroom Bu. Ya, ada yang Ada pertanyaan apa namanya? dari Raihana Salihah. Izin bertanya Ibu, dalam konstitusi adakah pengaruh dalam kehidupan bernegara? Saya masih kurang jelas. Jadi di dalam konstitusi itu adakah pengaruhnya dalam kehidupan bernegara? Apakah kehidupan bernegara dipengaruhi oleh adanya konstitusi? Gitu kira-kira pertanyaannya. Teman-teman ada yang ingin menjawab, memberikan tanggapan tentang pertanyaan dari Raihana Salihah? Ini saya tunjuk Bu, apa Ibu? Asik juga Bu ya jadi moderator. Kepada Lulu Khairunisa, bagaimana tanggapannya? Oke, kita ganti yang lain. Aulia Rasati. Jadi tadi pertanyaannya, Pertanyaannya itu konstitusi pengaruhnya dalam kehidupan bernegara. Apa sih? kalau menurut saya pribadi, pengaruhnya konstitusi itu adalah untuk mengatur atau menjadi dasar pedoman suatu negara dalam menjalankan ketatanegaraannya ke depannya. Jadi konstitusi itu harus dipersiapkan dengan baik untuk sebagai dasar dalam suatu negara itu bernegara gitu. Jadi biar negaranya itu tetap dalam pemerintahan yang benar. Gitu. Jadi bisa dibilang sangat berpengaruh ya. Karena konstitusi itu kan merupakan dasar negaranya ya kan. Bagaimana bisa dasar itu tidak mempengaruhi sesuatu gitu ya. Iya. Iya, sebentar. Ini sebentar ya, Yusuf ya. Ya Bu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman dari PowerPoint yang tadi saya sudah sampaikan ya, tentang bagaimana sih pengaruh sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Nah, teman-teman harus ingat kembali di slide yang sudah saya tampilkan tadi tentang nilai dalam konstitusi itu sendiri. Dalam sebuah konstitusi itu mengandung nilai. Nilainya apa? Ada nilai normatif, ada nilai nominal, dan ada nilai semantik. Nilai normatif adalah apabila konstitusi itu tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dijalankan dan kemudian juga menjadi termanifestasi dalam kehidupan setiap warga negara. Jadi kita tahu misalnya hak kita menyampaikan pendapat, maka setiap warga negara yang katakanlah ketika bantuan COVID tidak mendapat, lalu dia bisa menyampaikan pendapatnya kepada RT RW setempat. Misalnya saya punya hak untuk mendapatkan bantuan COVID, kenapa saya nggak bisa? Misalnya begitu. Jadi dia diberi hak untuk menyampaikan
atau untuk berkomentar atau untuk dalam tanda kutip misalnya bahkan menggugat negara ya atas hak-hak yang tidak diberikan, itu dijamin. Jadi tidak hanya dijalankan, misalnya kita bayar pajak misalnya begitu, kemudian kita juga tidak buang sampah sembarangan, kita tidak melanggar lalu lintas. Jadi konstitusinya itu dijalanin karena setiap konstitusi itu ada turunan kebijakan berupa undang-undang, dan kemudian pada saat yang sama juga kita bisa memberikan hak kita ya, pendapat kita kepada negara. Nah, itu adalah contoh dari yang normatif tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah soal nominal. Jadi secara legal konstitusi itu berlaku, tetapi kemudian ada pasal-pasal yang tidak dijalankan dengan baik. Misalnya apa? Misalnya teman-teman ingat ya kasusnya Baik Nuril yang di Nusa Tenggara Barat. Baik Nuril adalah seorang guru honorer yang mendapatkan pelecehan seksual dari pimpinan di sekolah tersebut. Lalu Baik Nuril ini curhatlah cerita tentang kasus yang dialami. Nah, kemudian Baik Nuril ini bukannya dilindungi oleh negara melalui undang-undang perlindungan saksi dan korban, tetapi justru Baik Nuril ini dipenjara atas kesaksian yang dia berikan. Ini contoh dari konstitusi dalam sifat yang nilainya nominal. Jadi konstitusinya ada tetapi pelaksanaan pasal-pasalnya tidak berjalan dengan sempurna gitu. Nah, kasusnya ada contohnya adalah kasus Baik Nuril. Harusnya korban itu dilindungi tetapi korban tidak mendapatkan perlindungan, bahkan dipenjara, dan pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu malah bebas gitu. Nah, ini adalah contoh dari nilai nilai nominal yang ada dalam konstitusi ya. Dan yang terakhir adalah contoh dari nilai semantik yang tadi saya sudah sampaikan. Misalnya Presiden Soekarno mengatakan dia sebagai presiden seumur hidup, kemudian Presiden Soeharto dalam pidatonya Nawaksara itu menghendaki dirinya untuk terus dipilih dan dipilih dalam pemilihan rakyat yang dilakukan oleh anggota dewan. Pada saat itu kan pemilihan presiden walaupun ada pemilu tetapi ketetapannya dilakukan oleh anggota dewan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pelaksanaan konstitusi yang tadi ditanyakan oleh Anda. Bagaimana peran atau makna konstitusi itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 nilai ini. Nah, kita mau pakai nilai yang mana? Tentu secara ideal kita menginginkan adanya nilai normatif. Bahwa pelaksanaan undang-undang itu dilaksanakan oleh seluruh warga negara, dipatuhi oleh seluruh warga negara termasuk penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan penunjang negara lainnya. Kita tidak ingin konstitusi itu dijalankan dengan kemauan penguasa, misalnya seperti nilai semantik, atau kita juga tidak ingin konstitusi itu atau undang-undang kebijakan di Indonesia dijalankan dengan nilai nominal, yaitu hanya pasal-pasal tertentu saja yang diinginkan untuk dijalankan. Nah, kita tidak menginginkan itu. Kita semua menginginkan nilai konstitusi itu dijalankan dengan nilai normatif. Konstitusi itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, baik. Kalau jelas, tadi saya juga melihat di chatroom ada pertanyaan juga ini, Yusuf. Misalnya ada pertanyaan dari Bayu. Bayu nanya nih, silakan Yusuf. Iya, dari Bayu nih ada yang kelewat satu pertanyaan. Bu, katanya, bagaimana pendapat Ibu tentang keadilan di negara ini? Menurut saya nggak adil, seperti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Misalnya seperti korupsi yang seharusnya dipenjara lama, bahkan seumur hidup nih, tapi cuma sebentar. Dan seperti kondisi COVID ini, ada acara pernikahan yang kampung dibubarkan, sedangkan pernikahan Aurel dan Atta diperbolehkan dan nggak diundang sayanya. Bahkan dihadiri presiden. Apakah itu yang disebut keadilan? Kalau ini kayaknya berhubungan sama yang Ibu jelaskan ya, kalau dari pendapat saya ya. Tapi bagaimana coba kita dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Saya coba dengar pendapat dari Fadlan. Fadlan, monitor. Hadir. Ya, bagaimana tanggapannya Fadlan tentang pertanyaan dari Bayu? Oke, tanggapannya ya. Ambil singkatnya dari yang acara misalnya pernikahannya Atta Aurel itu ya. Iya kan katanya negara ini kan harusnya bersifat adil, tapi kenyataannya kayak
nggak adil gitu, tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Gimana Kalau tanggapannya? Kalau tanggapan saya ya, kalau yang korupsi itu, misalnya dia aslinya di penjara seumur hidup, tetapi tidak sampai seumur hidup, tidak sampai waktunya dia di penjara selesai, tapi ada yang sudah bebas ya. Iya. Mungkin di situ saya kurang tahu gimana pemerintahan itu menangani kasus itu. Saya kurang tahu, apalagi dia sama-sama pejabat, sama-sama pemerintah, yang tahu ya di golongannya mereka gimana mereka kok bisa bebas. Kita di sini cuman bertanya-tanya, kok si itu pemerintah itu udah bebas. Seperti contohnya waktu itu Giselle sama siapa tuh yang dia di penjara, ternyata nggak jadi di penjara karena memiliki bayi usia berapa gitu. Terus ternyata ada setelah Giselle kasusnya ibu-ibu yang di penjara padahal dia punya bayi yang lebih kecil dari anaknya Giselle. Nah itu di situ bisa diambil contoh juga, karena kalau emang keadilan di Indonesia itu menurut saya kurang. Nah kemudian kalau soal di pernikahan ini ya, kalau soal di pernikahan yang kemarin terjadi, kalau menurut saya mungkin emang kalau pernikahan di pedesaan atau perkampungan-perkampungan gitu ya, memang protokolnya kurang atau fasilitas tentang keprotokolannya kurang. Misalnya suhu ya, pengukur suhunya mungkin kurang. Ya namanya pengukur suhu kan bermacam jenis ya, ada yang KW-KW, ada yang bagus. Ya, kalau menurut saya yang di acara pernikahannya artis itulah bisa dibilang ya, ya itu memang benar-benar ketat. Saya juga sempat melihat sedikit beritanya seperti apa protokolnya, itu memang saya lihat sangat ketat gitu. Jadi kalau menurut saya kalau di pernikahan itu ya memang ya namanya protokol kan dibilangnya jaga jarak ya. Ya namanya udah acara seperti itu, dia sudah mempercaya kalau dia bisa masuk ke gedung itu ya karena dia lolos di di suhunya itu atau di protokol lainnya dari petugasnya. Akhirnya setelah dia lolos dari pengukur kesehatannya, akhirnya ya di dalam ya dia semena-mena, maksudnya bebas gitu. Dia beranggapan bahwasannya dia tuh udah bisa masuk ke gedung ini berarti dia udah sehat gitu, nggak ada penyakit. Itu yang saya tanggap. Apalagi kalau di pedesaan itu ya udah, mungkin saya pernah ngalamin ya selama masa pandemi ini. Saya pernah ngedatengin undangan pernikahan teman saya yang di kampung tuh pernah. Ya di situ memang protokol kesehatannya memang kurang. Tapi ya mau gimana lagi, namanya acara sudah terjadi, terus kemudian kepemerintahan di wilayah setempatnya kurang tegas, ya mau nggak mau ya tetap terjadi acara seperti itu gitu. Mungkin cukup. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi memang keadaannya seperti itu ya. Jadi mau dicari adilnya juga susah gitu, karena kenyataannya memang seperti itu. Kalau ditanya kenapa ya begitu adanya gitu ya. Kira-kira ya jawab tanggapan dari Pak Adlan itu ya. Bu, mohon maaf ini Bu, sebelumnya kita ingin closing statement jam berapa Bu ya? Karena mengingat sudah jam 10 juga, barangkali jadi biar saya bisa spare waktunya untuk closing statement dari Ibu gitu. Kita selesai jam 11 kan? Jam 10.40 atau berapa? 10.40 Bu. Oh 10.40, oke. Kalau gitu masih mungkin bisa tiga tanggapan lagi ya, bisa
Yang belum misalnya Hani, silakan yang perempuan coba ditunjuk gimana sih pengalaman mereka. Yusuf, gimana pengalaman mereka tentang pelaksanaan dari konstitusi dari perspektif perempuan. Itu juga bisa. Nanti setelah 3 teman ini baru ada closing statement dari Iya, saya. betul sekali. Kita harus mendengar perspektif perempuan juga nih. Karena isi kepala laki-laki kadang-kadang suka beda sama perempuan. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya untuk tanggapan selanjutnya. Karena ada yang tanya juga nih. Izin bertanya, Bu. Dari Elgin. Kenapa konstitusi negara kita tetap tidak kokoh? Bagaimana konstitusi membuat negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan? Coba tadi tanggapan dari Hani, bagaimana nih terkait pertanyaan Elgin? Halo Hani. Iya, jadi menurut pendapat saya, bagaimana caranya supaya konstitusi di Indonesia itu tetap kokoh dengan cara menjalankan kehidupan sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan menyalurkan berbagai pendapat. Jika memang merasa ada yang perlu disampaikan, menyampaikan pendapat dengan jelas, menjalani kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Intinya biar kokoh tuh harusnya negara itu, masyarakatnya itu menjalankan sesuai dengan konstitusinya ya. Baik pemerintahan maupun rakyatnya. Baik, terima kasih kepada tadi Hani Indah. Pertanyaan selanjutnya ada Eka Widianawati. Izin bertanya, Bu. Dalam hak konstitusi tadi kan ada hak keluarga, hak berkeluarga. Bagaimana pendapat Ibu tentang perempuan yang tidak ingin menikah karena takut trauma dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialaminya? Waduh, ini dalam sekali ya. Karena dia berkaitan dengan perempuan, pertanyaannya nih, kita coba tanggapan dari perempuan lagi ya. Elsa Fitri. Ya, sure. Boleh nanggapin yang punya Elgin dulu nggak? Boleh, bebas. Nambahin sedikit aja. Iya, banyak juga nggak apa-apa. Konstitusi kan memiliki kedudukan yang penting ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan konstitusi itu juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggaraan negara tidak menyalahgunakan kekuasaan. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana konstitusi membuat negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan? Menurut saya pribadi, kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, kita harus introspeksi diri kita sendiri dulu, memperbaiki diri kita sendiri dulu. Itu dimulai dari hal kecil dulu untuk kita menerapi konstitusi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita bisa membantu negara kita untuk menegakkan yang namanya konstitusi. Itu menurut pendapat saya. Terus kalau yang pertanyaan dari Eka, bagaimana pendapat tentang perempuan yang tidak ingin menikah karena takut atau trauma dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialami? Zaman sekarang ya, dari berdasarkan berita-berita yang sering saya baca atau melalui media sosial yang sering saya temuin, saya lihat banyak perempuan yang berpikir seperti ini. Dan mereka mengalami berbagai macam pengalaman yang membuat mereka tidak ingin melakukan yang namanya sebuah pernikahan. Karena menurut mereka, pernikahan itu hanya menjadi beban untuk mereka. Kalau menurut saya pribadi ya, perempuan kan punya hak untuk hidup. Jadi menurut saya, perempuan juga punya hak untuk menentukan masa depannya mau bagaimana untuk ke depannya. Tetapi sih kalau dalam ajaran agama Islam ya, ini udah pasti salah. Kan kita menikah itu untuk menyempurnakan agama.
Gitu sih kalau menurut pendapat saya. Jadi bisa dibilang perempuan itu nggak masalah gitu ya, ketika misalnya kan hak dia gitu, barangkali begitu ya. Kalau dia nggak nikah juga nggak apa-apa gitu, karena hak dia. Tapi beda kalau dibenturkan dengan agama. Kalau agama udah pasti salah, begitu kira-kira ya. Elsa. Tadi juga kan saya nanggepin tambahan juga, saya jadi pernah dengar itu gara-gara yang saya ngomong. Ada yang bilang tuh ya, dia bilang katanya, jangan mikirin negara bisa ngasih apa ke kita, tapi pikirin kita ngasih apa ke negara. Gitu barangkali ya. Iya. Terus buat satu orang terakhir nih, sebelum kita sampai kepada Ibu, closing statement-nya, barangkali karena pertanyaan juga sudah tidak ada, bisa meresume atau meringkas saja hasil dari diskusi kita ini secara garis besarnya aja gitu. Boleh? Nero? Iya, halo. Halo juga. Tentang resumnya ya? Iya. Apa yang bisa kita ambil gitu? Untuk kesimpulannya menurut saya sih sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar itu kita intinya tuh ya mengikuti segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengikuti semua yang ada gitu peraturannya, meskipun ya kadang suka tidak make sense. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena ini peraturan dari pemerintah. Kayak contohnya kayak yang kasus baru-baru ini tentang royalti apa namanya lagu di tempat-tempat umum gitu. Itu kan akan peraturan dari presiden yang langsung turun yang kemarin itu kan menurut saya sih agak sedikit tidak make sense ya. Cuman ya mau gimana lagi, kita ikutin aja. Jadi ya sebagai warga negara ikutin aja dulu apa yang ada, meskipun itu aneh lah, tapi ya semuanya itu akan ada masanya gitu. Jadi ya untuk itu jalanin aja gitu. Oke, makasih YouTube. Oke, baik. Jadi ikutin aja dulu gitu ya. Saya juga pernah dengar nih, katanya kalau misal kita nggak suka sama suatu sistem, kita kalau misalnya memang masih di bawah ya mau nggak mau kita ikutin dulu kan. Kalau nggak suka sama sistem itu ya kalau bisa kita di atasnya gitu. Jadi bagian dalam dirinya, justru kita harus ngerti itu si organisasi itu ngapain, bukan malah kita tidak acuh ya. Cuma kadang-kadang saya mikirnya saya udah ikut terjun nih, kok nggak naik-naik ya saya ke atas, kapan saya bisa ngerubah sistemnya gitu. Jadi capek sendiri ya. Jadi ya barangkali kita bisa langsung ke Ibu kali untuk closing statement-nya Bu ya. Dipersilakan Baik. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Yusuf yang sudah memberikan memandu ya proses diskusi kita pada pagi hari ini. Kasih hapus dulu. Nanti secara bergiliran teman-teman yang lain juga nanti akan bergiliran ya. Jadi mohon disiapkan. Dan mulai minggu depan saya minta dari Anda ada yang siap untuk memberikan kultum atau kuliah 7 menit. Saya tunjuk aja ya. Besok yang memberikan kultum bukan 7 menit lah. Sekitar 5 menit ya, maksimal 5 menit, ada 2 orang. Yang pertama perempuan ada Tika Nur Ramadhani, dan yang kedua laki-laki dengan Raffi. Jadi Yusuf nanti mohon diingatkan, 2 teman kita tadi akan memberikan kultum untuk minggu depan masing-masing maksimal 5 menit. Nanti tolong diinfokan kembali ya Yusuf ya. Baik teman-teman, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan ya pendapat teman-teman semua. Nah, soal berkeluarga itu sebenarnya diatur dalam hak membentuk keluarga ada di dalam pasal 28B ayat 1 ya. Bahwa setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia itu boleh membentuk keluarga. Dalam Islam sendiri, dasar hukum perkawinan itu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh.
Artinya orang itu boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Jadi menikah itu bukan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat manusia. Jadi sekali lagi dia boleh menentukan boleh menikah dan juga boleh tidak menikah, ya. Jadi hukum nikah itu mubah. Nah, tadi pendapat teman kita adalah sempurnanya agama itu dari pernikahan. Sebenarnya tidak demikian. Maksud dari sempurnanya agama dalam pernikahan itu begini. Jadi hadis Nabi tadi, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, Nabi, saya tidak ingin menikah. Gitu. Lalu kata Nabi, ya sebenarnya baiknya menikah, karena jangan hanya mementingkan ibadah. Pemuda tadi nggak mau menikah karena niatnya mau beribadah kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, baiknya menikah, karena saya juga menikah, tetapi saya juga beribadah dan saya selalu sholat malam untuk tahajud. Ya, dalam hadis yang lain, misalnya Aisyah mengatakan kakinya Nabi itu sampai kapalan. Ya, kapalan itu sampai berbekas karena selalu sholat malam gitu. Jadi ini contohnya. Tetapi dalam sejarah banyak sekali sahabat Nabi, tokoh ulama yang tidak menikah. Misalnya Rabi'ah al-Adawiyah tidak menikah, Imam Syafi'i juga tidak menikah. Jadi sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak menikah dan itu dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak masalah tidak menikah. Nah, maksudnya tadi yang kembali lagi ke hadis Nabi yang tadi, jadi ada pemuda yang dia tidak mau menikah alasannya karena mau ibadah saja ke masjid gitu. Lalu Nabi melarang gitu. Nah, bagaimana dengan pengalaman seorang perempuan yang punya trauma masa lalu? Misalnya mendapatkan trauma kekerasan seksual dari laki-laki, misalnya begitu ya. Dari pacar, dari orang tua atau dari orang yang dia kenal. Ada trauma yang membekas sehingga ada ketakutan luar biasa ketika ketemu laki-laki. Bagaimana menghadapinya? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah melakukan trauma healing. Jadi korban diterapis, mendapatkan terapis dari psikolog gitu supaya menghilangkan rasa takut, rasa kecewa dan lain sebagainya di masa lalu sehingga dia bisa move on, kira-kira begitu. Yang kedua, memastikan korban itu dalam posisi yang aman. Jadi, proses hukumnya berjalan. Itu yang disebut sebagai hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Jadi, kalau ada korban kekerasan, bukan korbannya yang disalahkan. Oh, kamu nggak mau menikah, berarti kamu tidak mau menjalankan agama. Bukan begitu, tetapi harus dicari tahu. Jangan-jangan dugaannya dia tidak mau menikah karena ada trauma masa lalu. Tadi teman kita sudah menyampaikan ada trauma masa lalu. Maka trauma itu perlu dipulihkan, ya, dipulihkan. Proses peradilan harus berjalan. Jadi harus ada pembenaran. Ketika ada kasus, maka harus dilaporkan kasusnya supaya proses-proses penegakan hukum bisa dilakukan, begitu. Nah, kalau misalnya korban sudah mendapatkan hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan, lalu pada akhirnya dia juga tetap tidak ingin menikah, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Sekali lagi, nikah itu bukan sebuah kewajiban, dia adalah sebuah pilihan dari sebuah agama. Penyempurnaan agama bisa dengan cara menikah, jadi orang yang menikah itu memang baru setengah dari agamanya sempurna. Bagaimana dia menyempurnakan agama? Kalau keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya adalah penyempurnaan paripurna dari sebuah keluarga, dari sebuah pernikahan. Jadi kalau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu baru paripurna. Jadi kalau orang mau menikah, itu baru setengah dia menjalankan agama. Penuhnya dari jalankan agama apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang tidak menikah, bagaimana dia menyempurnakan agamanya? Dia tetap punya kewajiban menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Ya, sama seperti yang menjadi kewajiban bagi semua umat manusia di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ya, jadi kalau mau menyempurnakan ibadahnya ya taat kepada Allah, meninggalkan segala larangannya dan menjalankan semua kewajiban agama. Baik teman-teman, sebagai closing statement, saya ingin mengajak kita semua bahwa konstitusi dalam keadaan ideal itu bisa dijalankan kalau tiap-tiap dari kita memulai dari diri sendiri. Misalnya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari hal-hal yang paling kecil, supaya tidak menjadi kebiasaan pelanggaran hal yang besar. Kalau kita menggunakan fasilitas publik,
maka yakinlah bahwa itu adalah fasilitas bersama. Kalau macet ya nggak usah serobot-serobot, nggak usah trakson-trakson trakson sehingga membuat bising misalnya begitu, dan hal-hal lainnya. Jangan terlambat kalau masuk kelas supaya tidak korupsi waktu. Jangan nyontek kalau ujian supaya kita tidak terbiasa menjadi orang yang tidak jujur. Jadi kita harus membiasakan menjadi orang yang jujur. Hal-hal sederhana seperti itu akan mempengaruhi ketika kita dewasa. Begitu teman-teman, kalau semuanya sudah jelas, apakah sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Baik, kalau sudah jelas, marilah kita tutup kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tugas resum yang minggu lalu silahkan dikirim di WhatsApp grup. Saya tunggu hari ini sampai jam 3 sore ya. Tugasnya 1 lembar saja resumnya. Yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah buku. Jangan lupa untuk mengunduh bahan materi di e-learning. Jangan lupa juga untuk absen di e-learning. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya. Ya. Saya mau tanya Bu, saya kan kemarin berhalangan hadir Bu. Karena kebetulan HP mati total kan, jadi nggak bisa connect informasi. Kira-kira ada tugas nggak Bu buat saya? Silakan lihat di YouTube ya, silakan di YouTube dan membuat resumenya menjadi 2 halaman. Oke. Ya, Bu. Ya, sampai hari ini kalau untuk Yusuf karena nggak hadir berarti maksimal hari ini jam 1 dikirim di WhatsApp group ya. Waduh. Oke. Siap. Terima kasih Bu. Kirimnya di grup aja Bu. Ya, kirimnya di grup WhatsApp aja ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa absen, jangan lupa isi absen, jangan lupa ambil bahan di e-learning ya. Kemudian juga apalagi tugas yang minggu lalu dikerjakan. Kalau misalnya belum jelas bisa lihat di YouTube. Dan saya selalu mengingatkan yang ngaji Qurannya selesai lebih dulu dalam waktu Ramadan ini akan mendapatkan hadiah lagi dari saya. Dan harus jujur ya, sekali lagi harus jujur. Kalau ngaji bilang ngaji, kalau enggak ya jangan bilang hatam Quran begitu. Terima kasih teman-teman. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus ingat 3 hal. Selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan pastikan juga Anda keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting. Jangan juga kumpul-kumpul di mall yang nggak penting-penting ya, untuk memutus rantai COVID, karena banyak sekali tenaga kesehatan yang terus berjibaku pada menyelamatkan orang, dan dia harus berpisah dari keluarganya demi menyelamatkan orang lain. Jadi mari kita memutus rantai COVID sebagai salah satu pelaksanaan dari konstitusi bernegara. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Zoom-nya.